Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini saya akan mengklarifikasikan terhadap data diabetes. Data ini akan kita klarifikasikan apakah seseorang tersebut akan didiagnosis menderita diabetes atau tidak. Di sini kita akan menggunakan model yaitu SVM, yaitu Support Vector Machine. Ya, di sini saya menggunakan Google Colab. Pertama kita mengganti namanya terlebih dahulu di sini karena di sini saya akan kasih nama UAS Machine Learning karena ini untuk memenuhi tugas UAS saya di Machine Learning. Nah, dan kita akan masuk ke dalam kodenya. Maaf. Nah, kita di sini akan melakukan beberapa library. Kita menggunakan beberapa library yaitu diantara ada Pandas, NumPy, Seaborn, dan lain-lain. Dari modelnya sendiri kita menggunakan SVM atau import CFC. Untuk melakukan evaluasi dari hasil modelnya kita menggunakan coefficient matrix, ya, fungsinya untuk menghitung dan menampilkan matriks kebingungan. Dan ada accuracy score untuk menghitung akurasi prediksi model. Kemudian ada classification report untuk menghasilkan laporan yang menampilkan berbagai metrik kinerja untuk klasifikasi. Selanjutnya kita akan jalankan saja. Di sini kita sudah berhasil dan kita tambahkan teks dan kita kasih nama import data. Dan udah kita masuk ke kode. Nah, di sini kita akan menuliskan membuat variabel f. Di f itu atau data frame, kemudian kita slash csv. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan nama datanya atau bisa kita masukkan ke Google Drive dulu, kemudian kita masukkan link atau URL-nya. Karena saya masuk Google Drive, jadi saya masukkan link atau URL-nya dari data tersebut. Jangan lupa kita tambahkan ini index underscore column sama dengan 0. Dan bawahnya TV. Dan kita jalankan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan beberapa atribut hasil nilai. Jika nilai tersebut nilai 1, maka itu menunjukkan dia terkena diagnosis penyakit diabetes. Jika menunjukkan 0, dia tidak terkena penyakit diabetes. Kemudian pada step pertama, di sini kita tambahkan teks. Kita kasih nama yaitu data understanding. Nah, yang kita kemudian masuk ke dalam kode. Kita di sini akan melihat data kita mempunyai berapa baris sama kolom. Tuliskan aja perintah print dan data set dan 2 dan koma df titik underscore set. Dan jika udah kita jalankan saja. Nah, di sini kita mempunyai 768 baris dan 9 kolom. Kemudian kita melakukan untuk mencari info dari data tersebut. Tipe data atributnya kita melakukan atributnya kita menggunakan df dan kita jalankan df info. Tipe data sendiri menggunakan ada integer sama float. Di sini yang menggunakan data float ada BMI, diabetes prediction fraction, yang lainnya kita menggunakan tipe data integer. Selanjutnya kita melihat nilai-nilai
penting pada atribut data tersebut. Kita masukkan aja kode di sini. Kita tulis aja df score kurang list, kemudian kehamilan yang terus ada tekanan darah, kemudian umur. Kita lihat dari data yang dari atas ini, kita ambil data itu aja dan kita ambil data lagi yang BMI. Selanjutnya kita ketik describe ini untuk menghasilkan static deskripsi dari data frame. Sudah, kita tambah ini, kita jalankan terlebih dahulu apakah bisa. Error, kita coba cari kurang sekali dan kita coba jalankan lebih lagi. Nah, ini sudah bisa. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini kita mendapatkan ada count, main, STD, min 25%, 80. Ini ada kehamilan, tekanan darah, umur, dan BMI. Ya, di sini angka tertinggi ada di tekanan darah dengan 122, dan yang di sini juga sama semua poinnya. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa melihat kenapa jumlah kualitas pada atribut label atau hasil. Kalian bisa mengikuti perintahnya, yaitu kita tambahkan kode terlebih dahulu. Perintahnya yaitu df hasil underscore value, kemudian underscore count. Sini kita masuk aja, kemudian kita jalankan. Nah, kita di sini mendapatkan 0 kan tadi datanya yang tidak terkena penyakit diabetes. Kalau 1 dia terkena penyakit diabetes. Jadi di sini yang tidak terkena penyakit diabetes ada 500 orang, dan yang terkena penyakit diabetes ada 268. Ini gambaran dari data understanding, mungkin segini saja. Kemudian kita masuk ke yang kedua. Proses yang kedua yaitu training data. Kita tambahkan kode. Nah, di sini kita akan membersihkan data misal atau data ada yang double atau hilang. Kita bersihkan saja untuk memaksimalkan model yang akan kita bangun. Kita bisa lihat nilai. Kita kemudian masukkan untuk melihat nilai missing value-nya, yaitu tulis saja df is null. Nah, ini is null. Nah, benar. Kemudian kita sum titik keluarnya, titik sum, dan kita jalankan. Oh, salah, ini titik garisnya. Kita jalankan. Nah, di sini tidak ada data yang double atau sama, jadi tidak, artinya tidak ada data yang value atau jadi datanya tidak ada yang nilai yang kosong, makanya di sini tertulis 0 semua karena datanya sudah terisi semua. Dan kita tambahkan lagi, berikutnya mencari data yang duplikasi atau double pada data yang kita punya. Kita bisa menuliskan perintah df duplikat, kemudian tulis saja sum, sum, kemudian kita jalankan. Nah, di sini tertulis hasil 0, ini artinya berarti data tersebut tidak ada yang double atau duplikat atau sama.
Mungkin ini progres dari cleaning datanya, karena data yang kita punya terbilang data numerik, jadi tidak perlu ribet membersihkan data yang kita punya. Dan kita masuk ke yang ini salah, perintah yang ketiga. Nah, kita tambahkan 3. Ini kita mencari eksplorasi data analisis. Dan kita masuk ke kodenya. Nah, saya akan melakukan visualisasi terhadap data yang kita peroleh dahulu. Kita akan melakukan visualisasi pada atribut umur. Kita bisa menuliskan kode perintah plt figur untuk menampilkan tadi gambarnya. Kemudian ada big size, ini untuk ukurannya. Big size kita kasih ukuran 6,4 aja. Kemudian di sini ada SNS explode ini dia, explode data df karena kita akan mencari data umur, jadi kita kasih umur dan dan 0 untuk datanya, yang kodenya true, kita kasih true. Kemudian kita kasih warnanya colornya kita kasih dari standar, jadi kita kasih 91008A dan kita masukkan plt title. Ini buat menampilkan titelnya, kasih nama titelnya distribusi umur. Di bawahnya kita kasih plt x label, ini nanti buat di variabel ya x-nya gitu, kasih nama umur. Kemudian yang plt label nanti buat kayak variabel begini gitu, kasih frekuensi. Kemudian kita kalau udah, kita kasih plt show untuk menampilkan diagramnya dan kita jalankan. Nah, di sini bisa udah jalan. Nah, di sini kita jalan, kita bisa lihat di sini ada ini tadi titelnya, ini tadi label X labelnya, dan ini Y labelnya, frekuensi. Nah, di sini kemungkinan yang terkena penyakit diagnosa diabetes pada rentang umur 20-an sampai berapa nih? 27. Ini tertinggi, kemudian jika umurnya semakin tua, frekuensinya semakin rendah. Jadi mungkin yang didiagnosa diabetes pada umur yang masih muda sekitar 20 sampai 27. 27 atau 28 ini mungkin. Selanjutnya kita akan masuk ke visualisasi hasil dari diagnosanya. Kita tambahkan kode lagi. Kita bisa mengetikkan perintah sns.set underscore alat. Ini buat nanti warnanya. Alat itu buat warna, kita pastel aja. Kemudian kita
masih mencari hasil, jadi kita tuliskan df hasil, kemudian tulis saja value dan tambahkan plot shin dengan pi ini nanti saya jelaskan auto jadi nanti ini buat kayak persennya gitu atau PGP 1.1 F dan udah kita ke bawahnya kita kasih titelnya titik titel terus aja kita kasih persentase diabetes dan non diabetes dan kita tampilkan buat hasilnya plt tikso kita jalankan. Nah, di sini kita sudah menggunakan validasi datanya. Kita di sini ada judul apa titelnya tadi presentasi diabetes dan non diabetes. Tadi yang 0 ini tadi buat menampilkan 0 tadi artinya tuh yang tidak terkena diabetes sekitar 65,1%. Kemudian angka 1 tadi yang terkena diabetes itu sekitar 34,9%. Jadi kita yang tidak terkena diabetes lebih tinggi ketimbang yang terkena diabetes. Kemudian kita akan menampilkan visualisasi hasil dari diagnosanya. Kita bisa menggunakan perintah. Kita kemudian itu dari labelnya sendiri atau hasilnya kita menampilkan label atau hasilnya. Kita bisa menggunakan perintah plt figur kita kasih ukurannya fix size 6,4 aja lagi, kemudian kita bawahnya sns convert kita masukkan data sama dengan df x dan kita tadi masih mencari dari data hasil dengan palet sama dengan roket ini warnanya nanti dan kita jalankan. Ini sudah bisa, ini ada hasil. Oh, kita belum menambahkan apa tadi, vacancy. Kita belum menambahkan titelnya. Kita coba tambahkan titel terlebih dahulu. plt titel distribusi hasil diagnosis. Kemudian kita tambahkan plt lagi x hasil atau ini kurang guys, kita tambahkan titik satunya terlebih dahulu dan ada plt lagi ya label nya kita kasih sama frekuensi
Yang bawahnya kita kasih buat menampilkannya plt titik show. Kita coba jalankan publik lagi. Nah, di sini sudah ada tadi titelnya distribusi hasil diagnosis, kemudian di sini ada Y labelnya frekuensi, dan di sini ada X labelnya hasil atau label. Nah, di sini tadi seperti tadi 0 yang tidak terkena penyakit diabetes di angka 500, kemudian yang angka 1 ini yang terkena penyakit diabetes sekitar 287-an tadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk over visualisasi namanya correlation. Kita ketikkan saja df titik chart. Kalau sudah, kita coba melihat atas, sudah semua kita jalankan ini. Nah, di sini adalah nilai korelasi yang kita punya. Jika nilai tersebut hampir mendekati angka 1, maka bisa kita bilang koneksi tersebut bernilai baik. Jika nilai korelasi tersebut bernilai negatif, maka nilai korelasi tersebut tidak memiliki korelasi. Nah, di sini contoh ada angka 1 di gamelan, ini berarti korelasinya baik, bernilai baik. Kemudian kayak yang ini min ini memiliki korelasi yang tidak baik. Nah, kayak di sini kan angka 1 yang mau mendekati angka 1 kan di sini ada umur. Nah, di sini umur kan mau mendekati 1 berarti dia cukup baik untuk dibilang korelasi. Kita kemudian bisa selanjutnya kita bisa menampilkan nilai korelasi yang kita punya. Kita bisa mengetikkan yaitu plt titik dan ukurannya fix size kita kasih berapa, 6,4 lagi aja biar tidak bingung. Dan kita masuk SNS headmaps ya, df chart kita lakukan chartnya masuk dengan di koma gmaps bp nah, BPU ini maksudnya warna dari visualisasi yang kita punya nanti. Nah, headmap ini untuk membuat headmap korelasi dari sebuah data frame. Headmap korelasi adalah representasi visual dari matriks korelasi yang menunjukkan hubungan antar variabel dalam dataset. Dan kita jalankan aja. Nah, di sini jika warna terang, korelasinya cukup baik, dan jika warna tersebut tidak terang, maka korelasi tersebut tidak baik. Cukup yang terang ini cukup baik, yang berarti yang tidak terang ini tidak baik. Nah, di sini gamblang itu baik, berarti glukosa ketemu glukosa itu baik. Nah, ini kan cerah-cerah. Nah, kalau misalnya tidak terang begini kayak ketebalan kulit dan umur ini kan ini berarti tidak baik. Nah, kalau sama kehamilan umur ini menandakan cukup baik karena warna dia sedikit agak terang. Jadi dia cukup baik. Jika ini terang, dia akan benar baik, dan dia tidak terang begini warna putih, dia berarti tidak baik. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap nomor 4, yaitu representation data. Preparation data. Kalau sudah kita jalankan kode. Di sini kita akan melakukan splitting data. Kemudian kita akan ketikkan dulu X. Nah, tadi kita buat menghilangkan data X-nya, terus
kolom dengan hasil Y sama dengan data frame df hasil dalam hasil lagi, kemudian kita print titik koma 2 x titik 2 terus x titik shapes print. Kita buat yang lagi juga y masuk y, dan kita koma, ini kurang spasi tapi tidak apa-apa sih, biar rapi aja, dan y titik shapes dan kita jalankan. Kalau bisa kita coba cari errornya di mana. Teman-teman df teman-teman drop kolom n, oh ini kurang n, kita coba lagi. Nah ini sudah bisa, data ininya tadi kolomnya surat garisnya 708 dan kolomnya 8, kita hilangin yang kolom, jadi kita memilih data yang baris 768 yang Y. Dan kita akan melakukan standarisasi dari dua variabel tersebut. Kita buat menggunakan perintah scalar standar scalar kita masuk scalar titik fix dengan x, maka dari data x-nya x sama dengan scalar transform. Kita jalankan ke variabel x-nya. Cara masuk error scalar sama dengan standar. Ini kurang D, kita kelewatan lagi. Nah, di sini sudah bisa, ada jalan, dan kita masukkan kode lagi. Kita masukkan ke tahapan splitting data untuk memisahkan data training dan data standing. Kita masukkan variabel dahulu di dalamnya, kita masukkan x train x underscore s dan koma y underscore y sama juga underscore test. Kemudian sama dengan masukkan variabelnya training underscore test splitting, kemudian kita x variabelnya dan y ada tes kita masukkan 0,2. Kita melakukan splitting yang dimana kita melakukan pembagian 0,2 ini, maksudnya kita melakukan pembagian terhadap 20% data standing dan random dan kita jalankan agar datanya kita mendapatkan salah sulit untuk data training. Kita coba error guys, x-train dengan x-test y-train y-test underscore y dengan y-train test split xy test
random shader line 1 xtrend sama dengan xtrend, xtest trend y underscore test dan sama dengan trend train test. Oh, udah benar. Test split xy test underscore 2 error guys, kasihan. Coba kita cari ada yang salah. Xtrend xtest train test sama dengan train test split xy test s 0,2 random and test state sama dengan 42. Coba kita test trend test. Oh, ini harusnya titik. Coba kita jalankan. Nah, ini kan sudah bisa. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kelima. Biarkan kelima. Ini keempat. Mana tadi? Ini keempat, ini tahapan kelima. Kemudian kita masukkan buat modeling and evaluation. Nah, kita masukkan kodenya habis. Karena kita menggunakan model SM, kita buat variabelnya dulu, yaitu df sama dengan svg sama dengan 5. Benar ini. Dan kita masuk ke clv titik fit x masuk y dengan grp. Oke, baik di x underscore test masukkan glv cc query dengan y underscore kemudian kita print. Kalau udah, kita masukkan classification yang depot tambah y test y underscore print dan underscore print. Ini kurang satu ternyata. Kita masukkan
print, dan kita masukkan akurasi SVM 1, 2, F dan persen detik format GLV skor ACC dikali 100. Saya coba jalankan. Dannya tambahkan huruf Mary dan error yang kata nilai train and train. Akurasi, kita akan melakukan akurasi model JVM yang kita bangun. Kayaknya ini kayak pakai titik deh. Coba, oh ini TF-nya sama dengan juga. Jalankan. Tadi titiknya di sini. Satu titik lagi. Kernel, teman-teman. Linear GLV fit extend. Predict. Test GLV. Agree and ini masih error. Print classification underscore y underscore price y print akurasi SVM titik 2 F format GLV underscore ACC dikali 100. Coba kita jalankan lagi, apakah masih error. Coba baca GLV is not defined. GLV fit a train. Oh astaga, ini harusnya GLV. Dan karena tadi yang bawahnya juga GLV. Nah ini udah benar, tapi kenapa masih tertulis error. Yang ini dia juga masih error, tapi dia masih bisa jalan, udah bisa jalan. STR coba kita lihat STR. Oh tidak usah, itu udah bisa ini, jadi udah bisa seharusnya, cuma nggak tahu ada error, ada yang format salah. Oh ya ini ya format harusnya. Nah ini baru bisa, ini udah muncul prediksi recall support dan akurasi SVM-nya 75,97%, jadi cukup tinggi. Dan kita masukkan buat testing. Bagian akhir kita testing dan kita masukkan kode new data sama dengan ini kurang tick base kehamilan, dan kita kedua masukkan kehamilan itu 1, dan kita sini koma, masukkan di sini koma kurung bawah, yang glukosanya
Kita lihat dari data yang di atas tadi yang ini. Sesuaikan aja semuanya yang di situ, samain. Nah, di sini kita cuma mau menambahkan data saja. 150 tekanan darah, skor 66. Nah, kita kasih jalan 5 saja. Kemudian ada glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, BMI. Kita masukkan berapa ketebalan kulit anaknya? 29 saja. Kemudian ada insulin. Kita masukkan 0 saja. Kemudian ada BMI tadi, masukkan 26, pakai koma coba, 6. Coba aja pakai koma. Dan ada diabetes apa tadi? Aduh, diabetes baik degree function, kemudian diabetes fungsinya kita kasih berapa enaknya, kita kasih masuk aja sesuai datanya tadi, sesuai data yang di atas. Jam kita kasih nomor berapa, 31. Sudah selesai. Kemudian kita turun new data pt titik data sudah tadi data frame, kita tambah new data, dan turun ke bawah new data. Kemudian kita jalankan terlebih dahulu. Ini masih error data, kita baca pindahnya ke data dengan kehamilan koma glukosa 55 data pt titik data frame. Ini kurang apa? New data pada data frame. New score data. New underscore. Kita di sini mau membangun variabel lagi yang baru, ini kenapa malah error? Coba kita cari new data dengan kehamilan 1 glukosa 55, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, BMI, diabetes, pedigree function. Oh, ini ada koma lagi. Biasanya ini tidak boleh koma, bisa di titik saja. Masih error ternyata. Oh, ini ada lagi masian.
Nah, di sini udah ada datanya lagi. Ini karena kita sedang bikin data baru, kita kemudian untuk mengecek apakah hasil tersebut terkena diabetes atau tidak. Scarlett underscore data scalar transform new salah new data. Dan kita ini tadi kita ambil yang di print new dengan GLV prediksi untuk prediksinya scalar new data. Kita jalankan, error lagi, kenapa sering error? Scalar new data scalar transform new data y underscore underscore new GLV predict scalar. Oh, itu bukan scalar, kayaknya scalar deh. Kalau kita jalankan, hasilnya kok tidak keluar. Coba kita ganti data terlebih dahulu. Scalar new data scalar transform new data new GLV predict scalar new data. Nah, benar seharusnya. Kemudian kita coba kurang ini print oh diagnosa penampilkannya DNY ya score nah, coba kita tampilkan apakah bisa. Nah, di sini akan adalah hasilnya 0. Yang artinya dari data tersebut ini dia tidak terkena diagnosis diabetes. Dan coba kita mengganti angkanya, ganti terserah aja ini, tulis aja, tulis aja. Jadi kita biarin aja, jadi coba ya sama nggak usah. Kemarin kita kasih tinggiin aja 30, di sini kita kasih 40. Dan tadi rentang di tabel ini jika umurnya tua dia jarang terkena diabetes, tapi kita coba di umur 50 kita jalankan lagi saja ini bisa, dan kita jalankan lagi yang ini. Nah, di sini hasilnya 1. Jadi data tersebut ini dia terkena diagnosis penyakit diabetes. Nah, cukup sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.